Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, muatan pelajaran SPDP. Pada materi SPDP kali ini, kalian akan mempelajari tentang batik Nusantara. Tentunya kalian telah mengetahui dan mengenal apa itu batik, karena telah melihat di kehidupan sehari-hari. Nah, batik merupakan salah satu jenis seni kriya. Seni kriya artinya karya seni yang tidak hanya mementingkan keindahan tapi juga fungsinya. Seni kriya ini bukan hanya mementingkan keindahan supaya bisa dipajang, tapi selain keindahan juga mementingkan fungsinya agar bisa dipakai. Berdasarkan jenisnya, cara pembuatannya, batik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, batik tradisional, dan yang kedua, batik modern. Ciri-ciri batik tradisional adalah memiliki makna simbolis, yang artinya setiap gambar memiliki makna atau arti tertentu. Yang kedua, memiliki makna karakteristik daerah asalnya. Misalnya, daerah di sekitar pesisir, motifnya kebanyakan berupa ombak dan ikan, serta menggunakan warna yang terang. Yang ketiga, pengerjaannya sulit dan membutuhkan waktu lama karena masih bersifat tradisional. Yang keempat, warnanya cenderung gelap. Biasanya batik tradisional ini menggunakan warna hitam, coklat, serta biru tua. Yang kelima, menggunakan pewarna alami yang terbuat dari bahan alam. Sedangkan ciri-ciri batik modern yang pertama adalah gambarnya tidak mengandung makna, artinya bebas. Asalkan menggunakan gambar-gambar yang memiliki unsur keindahan. Yang kedua, motifnya berbentuk bunga atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, warnanya bebas, tidak memiliki arti atau makna tertentu. Yang keempat, pengerjaannya lebih mudah karena batik modern ini dibantu dengan alat yaitu mesin. Yang kelima, harganya tidak terlalu mahal karena pekerjaannya lebih mudah. Nah, sekarang ada 3 teknik pembuatan batik. Yang pertama, ada batik tulis. Batik tulis ini menggunakan alat canting yang diisi lilin panas dan digoreskan di atas kain yang sudah diberi sketsa. Batik tulis ini merupakan batik yang paling mahal karena pembuatannya yang sangat lama dan membutuhkan ketelitian. Yang kedua, ada batik cap. Batik cap ini menggunakan cap yang terbuat dari tembaga. Capnya itu diletakkan di atas lilin yang panas, kemudian ditempelkan di atas kain. Yang ketiga, ada teknik sablon atau teknik cetak. Batik menggunakan teknik sablon ini menggunakan alat yang disebut dengan alat sablon, sehingga teknik sablon atau teknik cetak ini membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada batik tulis dan batik cap. Nah, berikut ini adalah alat untuk membatik, yaitu batik tulis. Alatnya sangat banyak. Yang pertama ada canting. Nah, canting ini berfungsi untuk menuangkan lilin panas yang cair itu di atas kain. Kemudian ada gawangan. Gawangan berfungsi untuk meletakkan kain supaya tetap tegak. Dan ada bandul. Bandul diletakkan di bawah kain supaya kain tidak kusut. Yang keempat, ada kompor dan wajan. Kompor kecil dan wajan kecil ini berfungsi untuk melelehkan lilin. Kemudian ada dingklik. Dingklik ini berfungsi untuk tempat duduk pembatiknya. Dan meja kayu yang digunakan untuk membuat sketsa pada kain batik. Jika itu tadi adalah alatnya, sekarang adalah bahan untuk membuat batik tulis. Yang pertama ada malam atau lilin.
Nah, malam ini masih berbentuk gumpalan yang nantinya akan dilelehkan di atas wajan dan kompor. Kemudian ada pewarna. Dalam pembuatan batik, ada yang menggunakan pewarna tekstil dan ada yang menggunakan pewarna alami. Kemudian ada kain mori. Kain mori ini merupakan kain katun yang berfungsi untuk sebagai kain batik yang nantinya akan diberi gambaran di atasnya. Kain mori selalu berwarna putih. Ini adalah contoh motif-motif batik Nusantara beserta maknanya. Yang pertama, ada batik motif Parangkusumo. Batik ini berasal dari Yogyakarta yang menggambarkan pertarungan manusia melawan kejahatan dengan cara yang bijaksana agar menjadi manusia yang mulia. Yang kedua, ada batik ceplok atau juga disebut batik kawung. Batik ini melambangkan terjadinya kehidupan manusia. Yang ketiga, batik motif semen. Batik ini menggambarkan makna kehidupan manusia yang sedang berkembang mulai dari lahir sampai meninggal. Selain itu, ada juga beberapa motif batik. Ada batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Kemudian ada batik Pekalongan. Motif batik Pekalongan ini didominasi oleh gambar-gambar bunga. Kemudian ada batik Bali dan batik Kalimantan. Nah, itu tadi adalah materi batik yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.